Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ini kita sangat berbahagia nih ketemu dengan saudara-saudara kita dengan komunitas yang luar biasa. Karena beliau-beliau ini adalah orang-orang pilihan dari Allah. Akhirnya kita dipertemukan. Nah, di sebelah kiri saya ini ada narasumber bagaimana komunitas ini dan apa sih pergerakannya dan apa namanya kok saya pun dengar seperti asing, Badal Kandang. Untuk itu kita akan tanya dengan beliau sejarah awal ini. Sebenarnya ini perjalanannya sudah 5 tahun. Mungkin masyarakat belum kenal. Insya Allah dengan pertemuan ini masyarakat akan tahu komunitas apa. Untuk itu kita pertanyakan dengan Bapak yang ada di samping kiri saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon dikenalkan Pak, siapa namanya dan tolong disampaikan apa ini komunitasnya Pak. Nama saya Bambang Kusendrik. Dipanggilnya biasa di sini Hendrik. Hubung saya pun tahun 2017 saya hijrah ganti nama jadi Imam Hanafi. Jadi Badal Kandang ini salah satu komunitas kami yang berkepanjangan Bandit Aluminium 1. Karena jalan ini namanya Aluminium 1. Yang dikatakan kandang, dulu kami punya base camp namanya kandang, tempat kandang kelinci. Makanya komunitas kami pun berlogo kelinci. Itulah dia. Kalau kelinci itu kan identiknya kan Pak. Ya kan. Waalaikumsalam Pak, sini Pak. Identiknya itu kelinci ini Pak, suatu hewan binatang yang nggak minum tapi kencing. Ilmunya sangat tinggi berarti. Iya. Itu dia, ilmunya sangat tinggi. Nggak minum tapi dia kencing. Benar. Itulah dia. Nggak minum tapi kencing Pak Kencing, ya kan? itulah dia. Itu dia. Apalah Pak ya kan yang menyebabkan kok harus Badal Kandang tadi kan. Terus identiknya dengan kelinci. Kenapa kok kesal? Hewannya kan banyak yang lain Pak. Saat itu di kandang itu cuma kelinci. Kandang kelinci memang piara kelinci. Jadi yang punya tempat itu memang jual beli kelinci, itulah dia. Jadi Pak, mohon maaf ini Pak, komunitasnya ini Pak, orang-orangnya ini siapa-siapa Pak? Ataukah saya nggak tahu ini Pak, mohon maaf di sebelumnya nih. Siapa beliau-beliau ini sebenarnya Pak? Kok bisa terhimpun di Badal Kandang ini? Yang aslinya memang bandit-banditnya sinilah. Mungkin itu semuanya karena hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, itulah dia. Kok bisa klop gitu dia, macamnya kava gitu dia. Jadi kalau mau dibuat di suatu tempat pun memang nggak semudah itu, karena ini kan berhubungan dengan hidayah itu dia bilang ya kan? Allah macam menurunkan hidayah, mencucurkan hidayah, jadi kok bisa rami-rami tiba-tiba. Begitulah dia. Padahal suatu awalnya kami itu sama-sama sudah hijrah, tapi mungkin sama berkejauhan. Saya jauh di mana ya kan? Saya Bang Ari ya ketua Badal ini juga. Jadi awalnya kami selalu sering komunikasi habis itu. Saya mau di mana jauhnya pun Pak, kalau seandainya hari besar seperti 17 Road Id, saya tetap di kampung halaman, nggak mau di mana-mana. Jadi semenjak kami ini nggak ada, aktivitas yang ada di sini dulu kami buat semuanya pada nggak ada. Jadi bagaimana kami ini bisa punya pikir, gimana ini? Maka kata ketua, jelek-jelek kita juga ya, mau gitulah dia bahasanya. Jelek-jelek kita juga ya. Dulu kami eksis di sini. Eksis. Kami sebelum ada komunitas, kami pun sini ada organisasi dulu. Saya selaku pemimpin juga di organisasi. Kami adakan kegiatan-kegiatan di sini, dari kegiatan yang bulanan, tahunan kami buat. Jadi Pak, kalau boleh sedikit ini Pak Ikan, tarik ke belakang lah kisah kehidupan Bapak ya kan. Terakhir tertarik dengan ini. Kalau boleh nih Pak, mohon maaf Pak. Jadi biar kita tahu dan anak-anak regenerasinya tahu. Oh, ini dulunya rupanya ini akhirnya begini. Tapi kalau nggak mau pun nggak masalah. Iya. Gimana Pak? Jadi kalau cerita pendidikan, orang tua tidak ada orang tua tuh yang tidak mendidik anaknya dalam agama. Saya awalnya kecilnya dididik orang tua di pondok pesantren Darul Arafah. Itu pesantren yang terkenal di Kota Medan dulu. Semenjak dewasa
Dan berubah kehidupan itu, makin nggak ada orang tua ya kan, makin kehidupan itu dengan kehidupan yang pergaulan yang cemana-cemana lah gitu. Kalau bahasa orang-orang tua dulu salah sebetulnya, pengaruh lingkungan katanya, bukan lingkungan yang itu salah ya kan, kita ya sendiri yang salah. Nah, itu ya dia. Jadi sebab itu akhirnya pada suatu ketika mentoklah di tahun 2017 bulan 11 tanggal 11, rasanya hidup saya ini merasa mentok kali, udah nggak bisa berbuat apa-apa. Saya datang ke markas yang dijulukin markas tablik di Pasar 9 Elpetia. Di situ saya dengan pakai celana jeans, pakai baju pendek yang baju pendeknya nih gambar di badan ini nampak ya kan. Dari sholat saya 2 rakaat di situ. Setelah itu kok enak gue itulah. Setelah itu saya diajak keluar. Cocoknya nih Kondrik keluar sama orang belakang sana. Mungkin kita merasa kalutnya ya kan. Sampai marah juga sama dia. Orang udah lagi kalut-kalut dia kok suruh pula keluar. Maksudnya keluar di jalan Allah katanya itu lagi. Jadi saya berangkat keluar di jalan Allah pertama kali 40 hari ke Banjai. Tangguh 40 hari saya belum berani terjun kemari, takut kembali lagi. Para kawan-kawan yang ceramah saat itu, kalaulah seandainya kita nih orang yang hijrah kembali lagi ke seperti dahulu, mending bersyukur kita kalau kita kembali seperti dulu, yang ada lebih parah lagi dari dulu. Sementara ini yang dulu udah parah kali perasaan kita ya kan, ini lebih parah lagi katanya. Disitulah. Jadi terbentuknya komunitas Badal Kandang ini sebab ada pikir. Seperti pikirnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Itulah dia. Sebab ada pikir kami, akhirnya kami bertemu di habis lebaran kami di rumah Bang Ari. Situlah rupanya ada WA, bagaimana kita buat grup WA, gitulah dia. Tapi itu belum dinobatkan buat Badal Kandang, belum dinobatkan, cuma bagaimana kita punya grup bisa silaturahmi walaupun jauh. Jadi Badal Kandang ini Pak, sampai luar kota pun ada Badal Kandang. Dan memang akhirnya Badal Kandang jadi sebab hidayah. Bahkan ulama-ulama pun ikut dalam komunitas Badal Kandang. Itulah dia. Dulu markas kami, base camp kami itu ke kiri dia, ke kandang, ke kanannya masjid. Sekarang udah hilang dan itu ke masjid orangnya. Itulah dia. Itulah dia. Badal Kandang. Tapi kalau cerita sejarah ya kan Pak, memang Bapak pemakai atau bukan? Saya pemakai dan pengedar. Dan untuk masuk lembaga 6 lembaga pemasyarakatan yang sudah saya tidurin. Ketangkapnya 4 kali, penjaranya 6. Jadi Pak, kalau cerita udah dunia udah cukup lah. Kalau nggak kita tamatin, nggak tamat-tamat itu. Itulah dia. Yang pastinya nggak tamat-tamat. Artinya kan Pak, sekarang kan dengan kondisinya yang begitu rawan ini Pak kan. Ini kan pemula-pemula itu kan gaya-gayaan pakai itu Pak. Bagaimana Pak bisa keluar dari zona yang berbahaya itu? Apa niatnya dan bagaimana kok bisa keluar itu? Ini yang perlu orang pingin tahu ini Pak sekarang Pak. Ya, kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, katanya. Kalianlah umat yang terbaik. Maka ya kita umat yang terbaik itu jangan kita memikirkan diri kita sendiri. Seperti ahli ibadah sekalipun belum tentu dia selamat. Ahli ibadah karena dia mikirin dirinya sendiri Pak. Pulang pergi masjid tanpa mikirin dia tetangga belum sholat, keluarga belum sholat, kawan-kawan belum hijrah masih pakai narkoba, nggak punya pikir dia. Begitu Allah akan turunkan ajab Pak katanya ya. Turunkan ajab di suatu tempat tuh. Rupanya malaikat naik lagi ke atas, apa katanya? Ya Allah, sesungguhnya di situ ada ahli ibadah, timpakan dulu ajabnya di kepala dia itu katanya. Karena nggak ada pikirnya untuk umat. Jadi kami bagaimana pikir kami yang di sini, bagaimana mata rantai itu putus. Alhamdulillah mata rantai itu putus ke generasi yang ke bawah. Walaupun masih ada, dia bukan generasi yang ke bawah, generasi kami, tapi memang lagi kami bujuk-bujuk lah. Jadi perintahnya di sini dakwah ini seperti Rasulullah bujuk-bujuk, seperti bujuknya setan kepada kita. Setan itu nggak menakutkan Pak, bujuk-bujuk aja. Jangan kau lakukan ini, nanti kau jangan kau sholat, nanti kerjaan kau terbengkalai katanya. Begitulah dia bujuk-bujuk aja, rayu-rayu aja.
Jadi bagaimana kami bisa bujuk-bujuk, rayu-rayu kawan-kawan kami yang mungkin belum mau hijrah, mau tetap kami apa. Dan kami juga sudah buat mereka lagi sakit kami jenguk juga. Adalah dia. Sambung hati itulah dia. Jadi Pak, ada nggak Pak resep ataupun metode ataupun cara bagaimana untuk yang pemakai hari ini Pak ya? Paling tidak ya nggak baik kalipun belum ya kan, tapi bisa mengurangi dulu nanti akhirnya menjadi baik. Ya, caranya ya rubah pergaulan lah dulu. Yang bandel-bandel nih ya kan. Kalau dia aja ini kan bandel. Sebetulnya yang ada di bandel di sini kalau dia mau berbuat baik itu udah nggak susah. Karena yang dulunya meracunin dia untuk narkoba itu pun udah sekarang udah insya Allah kan itu dia kan. Insya Allah sampai hari kiamat nggak akan berubah lagi. Jadi kan nggak sulit. Penghuni masjid itu kalau sudah waktunya, apalagi waktunya seperti maghrib isya ini kan, kalau kita zuhur kan banyak kita beraktivitas semua ya kan. Mungkin ramai orang badal. Bahkan imamnya pun orang badal juga. Saya termasuk salah satu imam di Masjid Al-Ridho ini. Lagi sekarang punya tugas juga di Tembung jadi imam di sana. Jadi kemari ya pas waktunya kemari. Himbauannya Pak, himbauannya untuk para pemakai yang hari ini atau pengedar Pak, himbauannya. Ya kalau himbauan, kalau memang bisa tinggalkanlah. Karena korbannya bukan diri kita si pelaku aja korbannya, keluarga jadi korban. Jadi kalau tentang harga diri, kata harga diri pun udah nggak ada. Rasa-rasanya kita masih orang yang paling benar aja. Padahal bersalahan semua kalau kita kaji sekarang. Bersalahan semua perjalanan dulu itu tak ada benar. Ada dia. Jadi caranya ya kalau kita mau jadi orang baik, orang soleh ya bergabung dengan orang yang soleh lah. Kalau mau wangi bergabung dengan saya tukang jual parfum juga. Gitu dia. Maka kecipratan wanginya. Iya, Pak, ya. Jadi kalau bergaul sama tukang pandai besi ya bawa besi lah. Itu dia. Cara biar step by step dia berkurang itu ya dia. Intinya memang harus yang tidaknya kita harus satu jaga sholat. Intinya dia. Maka ulama pun mengatakan ahli maksiat pun kau sekalipun jangan kau tinggalkan sholat. Karena sholat itu kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita ini nggak bisa merubah diri kita. Karena la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kata orang Malaysia. Tidak ada daya kata kita. Allah lah yang punya daya itu. Jadi sholat aja kita, nanti Allah yang merubah kita pelan-pelan. Mungkin dengan kita menjaga itu membuat maksiat lagi udah malu dia Pak. Adalah dia. Jadi Pak, mudah-mudahan Pak ya kan, dengan perbincangan yang sedikit ini Pak, tapi bermakna sama saudara-saudara di sekitaran kita, orang-orang tua yang melihat channel ini nanti kan bermanfaat ini Pak. Kita memulai dari yang ya di komunitas Badal Kandang ini, walaupun di Mabar itu pun belum ada yang tahu kadang-kadang, tapi hari ini dengan adanya media-media ini Pak ya kan, akan tersambunglah dengan beliau. Dan intinya yang paling penting ini kan di keluarga itu saling menjaga dulu, menjaga di keluarga, tetangga dan lingkungan. Kalau semuanya ini klop, Badal Kandang ini pun alhamdulillah menjadi mata rantai yang luar biasa. Maka insya Allah kami tetap berupaya bagaimana Badal Kandang ini jadi sebab hidayah. Insya Allah Pak. Mungkin dalam pergaulan jadi sebab hidayah, mungkin berbondong-bondong rame-rame masuk ke masjid jadi sebab hidayah. Maka saya pun kalau udah jadi imam, saya berdoa nggak pernah saya putus tuh, Allahumma hdi bina wahdi bina waj'alna sababal liman ihtada. Ya Allah berilah kami hidayah, ya Allah berilah orang sekeliling kami hidayah, ya Allah berilah umat seluruh dunia ini hidayah. Itulah dia, hidayah karena besar Pak. Jadi mungkin aja di sini nggak turun hidayah, di Mabar pula dapat hidayah kan? Nggak tahu siapa pulang. Kita tahu nggak akan tahu Pak. Kapan kita tahu? Nanti di barzah nanti taunya. Dapat setoran kita. Dari sebab kau doa minta hidayah kemarin, ini dapat sampai sekarang dia amal agama. Itu. Jadi berharap di kampung kami sendiri memang bersih ya. Kalau insya Allah sekarang ini mata rantai itu udah nggak ada Pak, terputus sudah.
Alhamdulillah, Pak. Yang kita takutkan anak-anak sekarang dan tapi terputus, nggak ada pergaulan di situ. Nah, kalau tahun 2000-an tuh di sini basis, Pak. Kami pakai narkoba tuh dari tahun 97, Pak. Dari harga narkoba jenis sabu-sabu tuh 100.000 satu gram. Kami sudah pakai itu, Pak. Jadi karena kasih sayangnya Allah lah mungkin sama kami ini. Itulah. Kasih sayang Allah lah. Diangkatnya kami dari comberan sama Allah. Itulah dia. Allah muliakan. Itulah dia. Padahal bukan siapa-siapanya kami kan gitu ya kan. Itulah. Jadi kalau Allah yang udah berkehendak katanya nggak ada yang nggak bisa dibuat. Nggak ada yang bisa dibuat. Jadi Pak, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan semuanya bermakna dan Allah selalu memberikan panjang umur kepada kita semua. Tapi umur yang begitu berkah bagi kita semua Pak. Jadi Pak, sukses terus. Insya Allah Pak.